Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Naila Putri Prastio serta rekan saya bernama Cecilia Mardianti Tokputri. Saya akan mempresentasikan kerja kelompok kami yang berjudul Pembinaan Sumber Daya Manusia. Pengertian pembinaan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas dari semua penduduk suatu masyarakat. Pengertian pengembangan sumber daya manusia baik secara makro maupun mikro. Pengembangan sumber daya manusia secara makro adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa dan mencangkup perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan. Yang pertama ada konsep pengembangan. Pengembangan adalah setiap usaha untuk memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan memberikan informasi, mempengaruhi sikap, atau menambah kecakapan. Dengan kata lain, pengembangan adalah setiap kegiatan yang dimaksud untuk mengubah perilaku yang terdiri dari pemberitahuan, kecakapan, dan sikap. Menurut Dr. Anders Hendayat Soetopo dan Dr. Anders Wasti Soematio, istilah pengembangan menunjukkan pada suatu kegiatan menghasilkan suatu alat atau cara yang baru, di mana selama kegiatan tersebut terus-menerus dilakukan, bila setelah mengalami penyempurnaan, akhirnya alat atau cara tersebut dipandang cukup mantap untuk digunakan seterusnya, maka berakhirlah dengan kegiatan pengembangan sumber daya manusia. Merupakan sumber daya sebagai titik sentral berpikir, merencanakan, perekayasaan. Selanjutnya ada konsep sumber daya manusia. Merupakan sumber daya sebagai titik sentral berpikir, perencanaan, perekayasa, perancang bangunan, dan merupakan sumber daya sebagai titik sentral berpikir, perencanaan, perekayasa, perancang bangunan, dan melaksanakan ataupun penyelenggara pembangunan dan atau pelaku pembangunan. Kata sumber daya menurut Poerwardaminta menjelaskan bahwa dari sudut pandang etimologis, kata sumber diberi arti asal, sedangkan kata daya berarti kekuatan atau kemampuan. Dengan demikian, sumber daya artinya kemampuan atau asal kekuatan. Konsep pengembangan SDM. Pengembangan mengacu pada aktivitas-aktivitas yang diarahkan untuk meningkatkan kompetensi selama periode waktu lebih panjang yang melampau jabatan saat ini, guna mengantisipasi kebutuhan masa depan organisasi yang dapat berkembang dengan berubah, merupakan proses persiapan individu atau organisasi untuk mempersiapkan tanggung jawab berbeda atau lebih tinggi, biasanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual untuk melaksanakan pekerja yang lebih baik. Di dalamnya terdiri dari perencanaan, pendidikan, dan pelatihan pengelolaan manajemen. Yang keempat ada analisa kebutuhan pelatihan atau pengembangan. Mengingat bahwa pelatihan atau pengembangan pada dasarnya diselenggarakan sebagai sarana untuk mengalihkan atau setidaknya mengurangi gap atau kesenjangan antara kondisi yang ada saat ini dengan kondisi standar
atau kondisi yang diharapkan. Maka dalam hal ini analisis kebutuhan, pelatihan atau pengembangan merupakan alat untuk menganalisis gap-gap yang ada tersebut dan melakukan analisa apakah gap-gap tersebut dapat dikurangi atau dihilangkan melalui suatu pelatihan. Perbedaan coaching, mentoring, dan konseling. Coaching adalah fokus pada membantu individu mencapai tujuan tertentu, meningkatkan kinerja, dan mengembangkan potensi mereka. Sedangkan monitoring melibatkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang mentor dan secara aktif dibagikan kepada seorang mentee. Mentor adalah seseorang yang memiliki keahlian, pengalaman, dan wawasan di bidang tertentu, dan mereka memberikan bimbingan, nasihat, dan dukungan kepada mentee untuk membantu mereka dalam perkembangan karir dan pengembangan pribadi. Counseling berfokus pada mendukung individu dalam mengatasi masalah pribadi, emosional, atau psikologis yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka. Yang berikut kecerdasan kinerja. Sumber daya manusia merujuk pada kemampuan individu dalam mengelola diri mereka sendiri, berinteraksi dengan orang lain, dan berkinerja dengan efektif di lingkungan kerja. Ini melibatkan kombinasi dari berbagai kecerdasan atau kemampuan intelektual, emosional, dan sosial yang diterapkan dalam konteks kerja. Demikian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada